Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Sekarang saya akan pada semester ini kita akan mempelajari teknik perbanyakan tanaman dengan bobot SKS 3 dengan bobot 3 SKS, dua pertemuan dan dua pertemuan perkuliahan dan satu SKS untuk praktikum. Sebelum kita mengetahui apa masuk ke dalam materi perkuliahan, kita ketahui dulu tentang apa itu mengetahui kontrak kuliah kita. Bahwa diske, ap- eh, bahwa bahwa kontrak kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisikan uraian singkat, uraian tentang teknologi, tentang teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Saya Ahmad Parlaungan. Pada semester ini saya akan mengampu atau mengajari teknik perbanyakan tanaman dengan bobot 3 SKS, 2 SKS untuk pertemuan perkuliahan, mempelajari teori dan prinsip-prinsip masalah apa-apa saja yang dimaksud dengan apa-apa saja teknik perbanyakan tanaman. Dengan satu SKS itu kita akan lakukan praktikum. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan eh, kita akan paparkan terlebih dahulu tentang kontrak mata kuliah, bahwa materi ini berisikan tentang uraian teknik perbanyakan tanaman, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Kemudian, apa harapan yang dicapai untuk materi kuliah teknik perbanyakan vegetatif ini adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik perbanyakan untuk tumbuhan langka, kemudian mampu membuat persemaian dan menerapkan manajemen yang baik. Kemudian, selain itu juga, kita akan eh, materi perkuliahan ini akan mengkaji beberapa bagian. Ada beberapa yang akan dikaji, di antaranya adalah konsep dasar perbanyakan tanaman, kemudian menjelaskan tentang pembentukan bunga, kemudian biji, buah, serta embrio, dan perkembangan masalah abnormalitasnya. Yang ketiga adalah perbanyakan vegetatif. Yang keempat, perbanyakan stek dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kelima, perbanyakan vegetatif dengan akar batang khusus. Yang keenam, perbanyakan dengan layering atau cangkok dan layering alami. Eh, yang ketujuh, teknik grafting dan budding. Dan yang kedelapan adalah masalah kultur jaringan yang perbanyakan secara eh, mutakhir saat ini. Yang kesembilan, bagaimana untuk membuatan media kultur jaringan dan jenis medianya. Yang ke-10 adalah explant, apa yang dimaksud nanti kita akan paparkan apa itu explant, kemudian embryogenic, somatic, dan plantlet.
Yang ke-11 adalah aklimatisasi. Aklimatisasi ini adalah proses akhir untuk mendapatkan benih dari proses kultur jaringan. Kemudian tujuannya, kemudian media yang digunakan. Yang ke-12 adalah mampu menjelaskan dan membuat dan menganalisis untuk membuat perencanaan pembangunan persemaian. Jadi harapan semuanya ini adalah kita bisa membuat persemaian dan menjadi sumber benih. Yang terakhir adalah mampu menjelaskan cara pembangunan kebun pangkas itu sendiri. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk kepada sumber bacaan utama. Jadi sumber bacaan utama ini ada 4 yang saya rangkum. Kemudian nanti untuk setiap materi atau bab-bab yang akan dipelajari selanjutnya, kita akan tambahkan jurnal-jurnal yang terkini untuk menambah hasanah pengetahuan dengan realitas yang telah diteliti oleh uh, para peneliti. Yang pertama itu adalah buku oleh Altman, Plant Propagation, uh, Principle and Practice. Yang kedua adalah Fisiologi Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman, Langkitan. Yang ketiga adalah Kultur Jaringan Tanaman, itu oleh Prof. Zulkarnain. Yang terakhir, Manual Pembuatan Persemaian dan Pembibitan Tanaman Hutan. Yang nanti mungkin ada bacaan-bacaan khusus untuk mendukung teknik perbanyakan tanaman dan teknik perbanyakan tanaman dan jurnal-jurnal teknik jurnal-jurnal eh, teknik kultur jaringan. Selain itu, eh, penilaiannya adalah kita menilai ada 3 bagian, di mana ada penilaian formatif, kemudian ada penilaian sumatif, kemudian ada penilaian kinerja. Dalam 3 bagian ini, yang kita utamakan adalah 3 komponen penting dalam penilaian. Yang pertama, penguasaan atau kemampuan mahasiswa untuk menyerap uh, tentang menyerap atau dengan kata lain kognitif kemampuan kognitif daripada mahasiswa uh, kemampuan kognitif daripada mahasiswa uh, dari mata kuliah teknik perbanyakan yang telah dipelajari dari teknik perbanyakan tanaman. Yang kedua adalah moral, kemudian keterampilannya, moralitasnya atau sikapnya. Artinya ada sikap afektif dan sikap kognitif. Ini yang akan uh, kita nilai. Baik penilaian pada penilaian formatif. Formatif ini di pertemuan selama pertemuan mulai dari pertemuan akhir sampai akhir, dari pertemuan awal sampai akhir kita akan evaluasi. Kemudian nanti juga pemulihan sumatif di mana di tengah semester. Kemudian penilaian kinerja yang dilakukan selama praktikum dan laporan. Ini juga berkaitan juga nanti dengan apa namanya tidak lepas juga dengan 3 komponen tadi, yaitu uh, pengetahuan kognitif, kemudian afektifnya juga, yaitu afektifnya itu keterampilan dan moral atau sikap. Baik, untuk sebelum kita masuk ke materi perkuliahan, saya akan sampaikan terlebih dahulu, adakah yang mau bertanya tentang materi teknik perbanyakan tanaman? Oke, baik. Sebenarnya teknik perbanyakan tanaman ini telah banyak telah banyak kita pelajari mulai dari SMA,
kemudian S1 apa namanya, dari S1 juga ada di biologi, kemudian ada di silvikultur, nanti juga ada berkaitan juga dengan fisiologi tumbuhan. Jadi perbanyakan tanaman ini adalah proses perbanyakan yang dapat dilakukan secara aseksual dan seksual, yang tidak lain tujuannya adalah untuk memperbanyak spesies unggul. Selain itu juga mempertahankan sifat genetiknya. Yang ketiga, mempercepat produksinya, di mana kita dapat memangkas fase itu, fase fase-fase yang ada dalam pertumbuhan, di mana ada fase embrionik, kemudian fase perkecambahan, fase eh, transisi, kemudian fase dewasa. Jadi ketika nanti kita perbanyak dengan apa namanya perbanyak dengan umumnya kalau untuk mempercepat masa produksi ini dilakukan dengan perbanyakan perbanyakan vegetatif. Jadi kalau selanjutnya perbanyakan seksual ini itu perbanyakan ya, atau disebut juga perbanyakan generatif, ini perbanyakan dengan benih. Kemudian kalau metode perbanyakan aseksual adalah perbanyakan eh, dia mana dia ada terdiri dari atas stek perakaran, kemudian layering, ada pelayaran udara atau pelapisan udara dan pencakokan, kemudian ada eh, eh, kultur jaringan, khususnya mikropropagasi. Perbanyakan seksual, perbanyakan seksual ini berbeda dengan perbanyakan seksual ini terjadi secara alami, yaitu menggunakan siklus hidup daripada tumbuhan itu, hingga dia akan menghasilkan biji, di mana biji ini juga akan digunakan sebagai alat regenerasinya. Yang kedua, perbanyakan seksual ini atau generatif ini merupakan sifat turunan atau sumbangsis antara tetua jantan dan betina. Maka nanti kalau belajar lebih lanjut nanti ada pemuliaan hutan, maka nanti kita belajar heritabilitas. Bagaimana untuk ilmu mengetahui keturunannya, apakah dia nanti lebih baik atau lebih buruk, baik dari karakter-karakter yang diunggulkan dari tetuanya. Yang kedua, selanjutnya adalah reproduksi dengan biji menyebabkan variasi antara tanaman. Jadi, kalau untuk tanaman yang berbiji, apa namanya, yang berbiji, eh, apa namanya, yang pertumbuhannya dapat persilangan terjadi penyembuhan persilangan penyerbukan silang, maka dia dapat menyebabkan variasi antara tanaman atau bisa menjadi hibrida karena dia berumah dua. Berbeda dengan tanaman yang ber, eh, yang menyerbuk sendiri, maka tanaman yang menyerbuk sendiri umumnya sama saja. Artinya tidak ada perbedaan antara tetua satu dengan tetua. Dia sama saja dengan indukannya. Cuma ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi nanti secara fenotipnya, apakah dipengaruhi oleh lingkungan, itu juga mempengaruhi daripada fenotip. Namun pada umumnya yang menyebabkan variasi ini salah satunya kalau dari genetis, yaitu artinya sifat tumbuhan itu yang menyerbuk silang. Kemudian apa itu perbanyakan aseksual? Jadi kita tadi telah mempelajari perbanyakan
seksual atau generatif yang umumnya diperbanyak oleh benih, kemudian tujuannya apa? Untuk mempertahankan, baru mempercepat proses produksi benih, proses benih, kemudian eh, untuk mengkonservasi tumbuhan yang telah yang apa namanya konservasi tumbuhan yang langka, maka perlu dikonservasi. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke perbanyakan aseksual. Sebenarnya tidak, kalau secara diksi kata antara seksual dengan aseksual artinya kita bisa pahami. Kalau yang seksual dia melalui peristiwa perkawinan atau pertemuan gamet jantan dan gamet betina kalau dalam apanya, atau jatuhnya uh, putih dan benang sari. Ya. Jadi sedangkan perbanyakan aseksual ini tidak melalui itu. Jadi perbanyakan seksual ini bisa juga kita dengan apa namanya dengan vegetatif atau perbanyakan vegetatif gen bagian tertentu dari tanaman kita dapat perbanyak. Ini juga tidak mempunyai sifat perbedaan dengan tetuanya, namun dia akan mengurangi viabilitas dan kemampuan viabilitasnya dan vigorositasnya menurun. Nah, ini eh, walaupun sifat daripada eh, aseksual ini sama dengan indukannya, tetapi vigorositas dan viabilitasnya tentu berbeda. Yang kedua, bahan tanaman yang dipilih karena sifat bunganya. Jadi karena sifat bunganya kadang-kadang karena dia bunganya cantik dan segala macam, kemudian tidak menunjukkan sifat juvenil maupun transisinya. Jadi tetap biologi secara apa tetap secara biologi itu dewasa. Jadi kalau bahan tanamannya kita ambil yang dewasa, tetapi apa namanya secara eh, sifat ininya tidak sudah melewati fase juvenil dan transisi. Jadi kita usahakan pada tanaman-tanaman yang dewasa yang kita dapat eh, apa namanya kita dapat perbanyak. Kenapa? Ada mengatakan bahwa usia sel itu sama dengan usia daripada eh, ketika dia diperbanyak dewasa, maka usia sel yang dewasa tadi itu sama dengan misalnya digunakan vegetatif, dia sama usia selnya sama dengan usia yang anak-anakan yang diperbanyak dengan anakan yang diperbanyak dengan vegetatif. Kemudian fase vegetatif, jadi ada fase vegetatif, ada fase generatif, kemudian ada uh, uh, apa sebenarnya fase-fase tersebut. Jadi fase vegetatif ini adalah fase pertumbuhan tanaman dengan perpanjangan akar, dan batang, peningkatan volume dan perluasan daun. Jadi fase vegetatif ini di mana semuanya masih berkembang, tumbuh dan kembang, di mana ada peningkatan volume, perluasan daun, nah, itu terjadi semuanya. Sedangkan fase pembungahan adalah perpanjangan batang dari titik tumbuh, jadi perpanjangan batang dari tumbuh berubah menjadi kuncup bunga dan akhirnya membentuk buah dan biji. Ini itulah yang disebut fase pembungaan. Jadi apa sebenarnya kaitannya teknik perbanyakan tanaman ini dengan prodi kita, program studi kehutanan? Pertama, bahwa teknik perbanyakan tanaman ini adalah mampu sebagai teknik ini digunakan untuk konservasi dan rehabilitasi hutan. Jadi bisa teknik ini digunakan dengan teknik vegetatif maupun yang generatif. Ada pada tanaman-tanaman tertentu dia
dengan usia pembungaannya yang cukup lama, sehingga kita mengupayakan teknik vegetatif. Yang kedua, kelangkaan sudah masuk. eh, eh, yang kedua adalah langka. Tanam tersebut langka, maka kita juga bisa perbanyak dengan vegetatif juga. Namun, perbanyakan itu juga ada kendalanya, maka dapat kita gunakan dengan perbanyakan yang mutakhir, yaitu perbanyakan tadi ada panggilan. Yang pertama tadi saya ulangi kembali bahwa kaitan perbanyakan, maaf tadi kita ulangi kembali, kaitan teknik perbanyakan tanaman dengan kehutanan ini apa? Yang pertama itu adalah teknik perbanyakan ini digunakan untuk konservasi dan rehabilitasi hutan, baik menggunakan yang seksual maupun yang seksual. Tentu ada alasan-alasan tertentu kita mengapa lebih mengutamakan seksual maupun aseksual. Kalau untuk meningkatkan keragaman daripada genetiknya, kita bisa menggunakan teknik eh, seksual. Namun juga ada yang bisa secara peningkatan keragaman benihnya atau keragaman genetiknya dengan kultur jaringan dan yang lain-lain. Namun untuk konservasi dan rehabilitasi hutan, hal tersebut tidak menjadi poin penting. Jadi umumnya teknik tersebut diperbanyak dengan umumnya konservasi dan rehabilitasi hutan ini diperbanyak dengan teknik seksual. Yang kedua adalah pelestarian spesies pohon langka. Jadi untuk mempertahankan, mengkonservasi tumbuhan langka, kita dapat menggunakan perbanyakan vegetatif dan vegetatif mutakhir, yaitu kultur jaringan. Ini mampu menjaga, mempertahankan keanekaragaman hayati. Contohnya emboni, gaharu, ulin, dan lain-lainnya. Ini harus kita pertahankan karena pertumbuhan yang sangat lama, maka jalan yang paling tepat untuk meningkatkan atau mempertahankan tumbuhan tersebut dengan kultur jaringan, dengan berbagai macam perbandingan media, perbandingan hormon dalam media, juga banyak media yang digunakan. Kemudian juga pemulihan tanaman. Jadi kalau pemulihan tanaman ini umumnya untuk meningkatkan, mendapatkan keragaman yang mempunyai sifat terbaik, sifat genetik yang terbaik. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan perbanyakan seksual. Namun menjadi kendalanya perbanyakan seksual di sini adalah berbeda dengan tanaman hortikultura atau tanaman pertanian yang 2 bulan langsung dipanen, kita dapat menentukan bagaimana sifat genetik anakannya. Jadi kalau yang di sini agak sulit dan umumnya kita menggunakan uh, perbanyakan seksual, yaitu dengan kultur jaringan. Kemudian efisiensi produksi bibit. Kalau efisiensi berarti umumnya menggunakan eh, teknik perbanyakan kultur jaringan. Kultur jaringan dan perbanyakan vegetatif, mulai dari stek, kulasi, layering, kemudian budding, dan yang lain-lainnya.
Teknik perbanyakan ini juga apa namanya? Yang pertama, yang terakhir. Jadi ini kita dapat contoh apa saja yang diperbanyak oleh vegetatif, yaitu amaryllis. Nah, ini yang dapat amaryllis ini. Nah, ini amaryllis. Nah, ini amaryllis ini. Sedangkan yang ini adalah Quadium variagatum. Nah, ini juga diperbanyak oleh secara vegetatif juga. Ini Nepenthes. Nepenthes ini biasanya tumbuhan yang tahan terhadap eh, logam berat. Jadi bisa dikatakan dia sebagai bioindikator logam berat. Yang terakhir ini adalah Kalanko pinan, pinnata. Kalanko pinnata juga diperbanyak oleh vegetatif. Untuk pertemuan pertama ini mungkin kita cukupkan untuk di sini. Nanti apa namanya? Sebelum kita tutup, kita mungkin lakukan tanya jawab. Jadi apa yang menjadi eh, pertanyaan, apa yang menjadi eh, keraguan untuk saudara-saudari semua bisa ditanyakan. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari bagaimana proses pembentukan buah, biji, embrio, dan masalah eh, abnormalitas pertumbuhannya. Ada nanti polyembryonik, ada juga nanti apomixis dan parthenocarpy. Ini termasuk walaupun ini semuanya ada proses seksual, tapi untuk mempelajari tersebut, hal-hal tersebut, kita bisa apakah tumbuhan tersebut bersifat parthenocarpy, apomixis, karena ada tumbuhan apomixis ini tidak bisa diperbanyak oleh biji atau seksual, maka kita lakukan perbanyakan secara stek. Begitu. Eh, jadi tolong nanti baca tentang apa namanya perbanyakan tentang bagaimana proses pembentukan embrio, kemudian biji, buah dan biji, buah dan juga masalah abnormalitasnya di mana ada apomisis, kemudian parthenocarpy, kemudian polyembryon. Eh, Baiklah, sebelum kita tutup ini, saya akan simpulkan dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama, bahwa pertemuan kita ini tentang teknik perbanyakan tanaman. Teknik perbanyakan tanaman ini eh, ada yang diperbanyak secara vegetatif dan ada yang diperbanyak secara generatif. Vegetatif ini yaitu perbanyakan secara aseksual atau tidak melalui proses siklus hidup, di mana ada 4 siklus hidupnya, yaitu ada siklus uh, embrio, kemudian uh, perkecambahan, kemudian transisi, kemudian nanti fase dewasa. Sedangkan perbanyakan vegetatif, vegetatif ini uh, umumnya diperbanyak karena uh, dia tumbuhan tersebut punya sifat-sifat tertentu yang dapat agar sifat dari ketuanya itu tidak hilang, maka diperbanyak dengan uh, dengan perbanyakan vegetatif. Selain itu juga Selain itu juga ada memang sifat-sifat tumbuhan ini yang bersifat seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti mungkin kita pelajari minggu depan bahwa
dia biji tersebut bersifat apomiksis. Apomiksis ini juga ada yang bersifat sementara atau parsial, ada yang bersifat memang utuh. Jadi yang harus diperbanyak eh, secara vegetatif. Ada juga yang benih tersebut diberikan perlakuan hormon dapat memicu perkecambahan. Yang kedua, bagaimana kaitannya teknik perbanyakan ini dengan eh, ilmu kehutanan? Mulai tadi kita ketahui bahwa menjadi sumber benih, yaitu untuk konservasi dan rehabilitasi, kemudian sebagai pemulihan eh, hutan, pemulihan tanaman hutan, kemudian juga menjadi apa namanya, menjadi penting untuk mempertahankan sifat-sifat tertentu, baik yang digunakan dengan perbanyakan vegetatif maupun yang generatif. Saya rasa pertemuan kita kali ini saya cukupkan dulu. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.